Halo anak-anak ibu, selamat pagi. Bagaimana kabar kamu hari ini? Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat. Nah, hari ini tanggal 15 Januari 2021 kita mau belajar dari tema 6 subtema 1 pembelajaran 4. Pelajaran IPS mengenai interaksi manusia dengan lingkungan beserta dampak dan solusinya. Selanjutnya pelajaran PKN mengenai hak dan kewajiban. Nah, nanti ibu akan mengirimkan video penjelasan pelajaran IPS dan PKN. Ibu harap anak-anak ibu semua menyaksikan supaya nanti bisa mengerjakan apa yang ibu berikan untuk tugas kamu untuk di pembelajaran 4 ini. Selamat menyaksikan anak-anak ibu. Pernahkah kamu melihat peristiwa seperti pada gambar di samping di lingkungan tempat tinggalmu? Jika kamu melihat peristiwa seperti pada gambar ini, sebaiknya kamu segera menegur orang tersebut karena perbuatannya akan menyumbat aliran sungai, sekaligus perbuatannya dapat mencemari sungai. Tidak semua interaksi manusia dengan alam berdampak baik bagi alam. Interaksi manusia dengan lingkungan yang kurang baik dapat menyebabkan beberapa bencana yang merugikan manusia dan lingkungannya. Kita ambil contoh peristiwa atau interaksi manusia dengan alam seperti gambar sebelumnya, yaitu gambar ini. Ya, ini adalah gambar anak yang sedang membuang sampah di sungai. Interaksi manusia dengan alam ini bukan interaksi yang baik. Nah, ini dapat mengakibatkan bencana yang tentu saja merugikan manusia juga. Bencana yang dapat ditimbulkan dari peristiwa yang ada pada gambar adalah banjir. Ya, jadi dari membuang sampah di sungai ini dapat menyumbat aliran sungai dan dapat mengakibatkan banjir. Tidak semua manusia memiliki kesadaran untuk menjaga lingkungan. Lihatlah pada gambar. Ya, pada gambar di sini ada orang-orang yang menebangi pohon. Tentu saja hal tersebut dapat merusak hutan, dapat menghancurkan lingkungan hidup para hewan dan juga merusak habitat hewan. Dan juga peristiwa ini dapat menyebabkan bencana alam, yaitu tanah longsor dan juga banjir bandang. Apa saja kegiatan manusia yang dapat merusak lingkungan alam? Yang pertama adalah membuang limbah ke sungai. Tahukah kamu apa itu limbah? Limbah merupakan sisa dari suatu kegiatan. Nah, limbah ini jika dibuang ke sungai dapat menyebabkan sungai menjadi tercemar sehingga dapat mematikan ikan. Kemudian contoh kegiatan yang lain yang dapat merusak lingkungan adalah menebangi hutan secara liar. Nah, seperti pada gambar yang sebelumnya, menebangi hutan secara liar dapat menyebabkan hutan menjadi gundul. Hutan yang gundul ini tentu saja berbahaya karena tidak dapat menahan air, sehingga dapat memicu banjir bandang dan juga menjadi rawan longsor. Yang selanjutnya adalah menggunakan pestisida secara berlebihan. Biasanya, untuk memberantas hama tanaman, banyak orang menggunakan pestisida. Akan tetapi, penggunaan pestisida yang berlebihan justru akan merugikan. Penggunaan pestisida secara berlebih dapat membunuh hewan-hewan, termasuk hewan yang tidak merugikan. Selanjutnya adalah memburu binatang liar. Perburuan binatang liar menyebabkan hilangnya keseimbangan alam. Dan yang selanjutnya, menangkap ikan dengan racun, setrum, atau bahan peledak. Menangkap ikan dengan cara seperti ini akan mematikan semua ikan, baik itu ikan yang besar maupun ikan yang masih kecil. Akibatnya, kedepannya nanti ikan bisa saja akan mengalami kepunahan. Nah, ini adalah contoh-contoh kegiatan manusia yang merusak lingkungan.
Dan kamu harus sebisa mungkin untuk menghindari kegiatan-kegiatan seperti ini agar lingkungan kita dapat tetap lestari. Lihat di sini, Benny sedang berbicara bahwa mendapatkan manfaat dari lingkungan alam merupakan hak kita, tetapi memeliharanya adalah kewajiban kita bersama. Dan Udin menjawab bahwa hal tersebut sangat benar, dan kita harus menjalankan hak dan kewajiban kita dengan sebaik-baiknya. Sekarang kita akan masuk pada muatan PPKN. Apakah kamu masih ingat mengenai hak dan juga kewajiban? Ya, hak adalah segala sesuatu yang harus diterima. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan sesuai dengan aturan. Hak dan kewajiban ini harus dilaksanakan secara seimbang dan penuh tanggung jawab. Nah, apa saja hak dan kewajibanmu sebagai siswa? Hakmu sebagai siswa adalah mendapatkan lingkungan sekolah yang bersih, kemudian mendapatkan nilai dari gurumu, mendapatkan pendidikan yang layak, mendapatkan pengajaran dari gurumu, dan juga hidup rukun dengan teman. Sedangkan, apa saja kewajibanmu sebagai siswa? Ya, kewajibanmu sebagai siswa belajar dengan sungguh-sungguh. Kemudian, mematuhi tata tertib sekolah, membuang sampah di tempat sampah, mendengarkan pendapat saat sedang berdiskusi, dan saling menghormati antar teman. Ini hanyalah beberapa contoh hak dan kewajibanmu sebagai siswa. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain ya tentang hak dan kewajibanmu sebagai seorang siswa. Nah, bagaimana anak ibu dengan penjelasan video yang ibu berikan? Harap kamu bisa mengerti dan memahami apa penjelasan di dalam video tadi. Nah, sekarang ibu mau memberikan kamu tugas yang ibu ambil dari buku paket kita, tema 6, subtema 1, pembelajaran 4. Untuk pelajaran IPS, kamu ada 2 tugas. Yang pertama, pada halaman 19, amati gambar-gambar berikut. Nah, di situ kamu lihat ada gambar dari 1 sampai 4. Nah, gambar di situ kamu lihat soal nomor 1, apa yang sedang dilakukan orang-orang pada dalam gambar. Nah, kamu lihat nomor 1, gambar nomor 1, apa yang dilakukan mereka. Gambar nomor 2, 3, dan 4 kamu isi pada kolom di nomor 1. Nah, selanjutnya nomor 2, 3, 4, 5 kamu jawab sendiri sesuai dengan pada gambar tersebut atau dengan penjelasan di dalam video yang ibu berikan. Itu tugas pelajaran IPS yang pertama. Dan untuk tugas yang kedua, untuk pelajaran IPS, pada halaman 20 bagian atas. Nah, ini kamu hanya mencari interaksi negatif manusia dengan lingkungan alam dan dampak interaksi negatifnya dan apa solusinya. Di dalam kotak tersebut sudah ada diberikan contoh 1. Lihat di situ interaksi negatif manusia dengan lingkungan alam. Penebangan pohon untuk lahan bangunan di kota, itu interaksi negatifnya. Dampak interaksi negatifnya yaitu banjir. Nah, solusinya ada 2. Yang pertama, memperketat perizinan pendirian bangunan, dan yang kedua, dibuat daerah resapan air. Nah, seperti itulah kamu selanjutnya mengerjakan nomor 2 sampai 6. Kamu kerjakan, cari lagi apa dampak interaksi negatif manusia dengan lingkungan alam. Itu tugas kamu yang kedua untuk pelajaran IPS. Nah, untuk tugas pelajaran PKN, kamu buka pada halaman 21 bagian atas. Di situ hanya kamu mencari kewajiban kamu ketika di sekolah dan kewajiban kamu ketika di masyarakat. Cari 5 di sekolah dan cari 5 di masyarakat.
Itu saja tugas kamu untuk di pembelajaran 4 ini. Ibu harap anak-anak ibu semua bisa mengerti dan memahami apa saja yang ibu berikan untuk tugas kamu di hari Jumat ini tanggal 15 Januari 2020. Tetap semangat belajar di rumah, jaga kesehatan. Terima kasih.